Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, teman-teman. Kembali lagi bersama saya ya di mata kuliah Praktek Akuntansi Keuangan. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait dengan laporan arus kas yang menyusunnya secara langsung metodenya. Sekarang kita akan membahas terkait dengan laporan as dengan metode tidak langsung. Nah, kita langsung saja melihat perbedaannya itu di mana sih, sehingga teman-teman juga tidak bingung ya. Nah, jadi kalau laporan arus kas secara langsung kemarin kan dari penerimaan kas ya teman-teman ya, kalian golongkan menjadi satu, kemudian dikurangi dengan pengeluaran. Nah, di sini kalau metode tidak langsung itu dimulai dari bawah ke atas teman-teman. Di mana? Dimulai dari laba bersih yang kemudian nanti disesuaikan dengan pengeluaran-pengeluaran yang terjadi teman-teman. Nah, contohnya di sini ada informasi ya, dari PT Aneka ini di Januari 2021, di mana di sini diketahui bahwa laba bersihnya itu adalah 120.000, kemudian dia melakukan pembayaran dividen senilai 50.000 teman-teman. Nah, di sini ada informasi terkait saldo per 1 Januari sama 31 Desember. Nah, di sini ada kas pada Januari itu kasnya senilai 30.000. Kemudian di Desember itu 120.000. Nah, kalian jika menemui soal atau kasus seperti ini, kalian lakukan identifikasi terlebih dahulu. Apakah ini mengalami penurunan atau kenaikan, berapa jika mengalami kenaikan saldonya, gitu ya teman-teman ya. Contohnya seperti kas. Kas ini kan berarti mengalami kenaikan senilai 90.000. Terus piutang usaha. Piutang usaha di sini 176. Terus di Desember 190. Artinya apa? Di sini piutang usaha juga mengalami kenaikan senilai berapa? 14.000. Nah, kita lihat di sini logikanya teman-teman. Laba bersih sama piutang usaha. Laba bersih itu memiliki saldo normalnya di kredit. Nah, ini kita lihat piutang usahanya bertambah. Artinya kalau piutang usaha bertambah, kita kan belum menerima kas juga teman-teman, karena belum dibayar sama pelanggannya. Terus kalau piutang usahanya bertambah, dia kan kita catatnya di posisi debit. Artinya apa? Berlawanan kan, laba bersihnya kredit, piutang usahanya debit. Artinya jika piutang usaha bertambah, maka akan mengurangi dari nanti di laba bersihnya teman-teman. Kemudian sekarang peralatan. Peralatan ini juga sama. Peralatan nanti kita catatnya di mana? Di dalam investasi ya teman-teman ya, karena tergolong di aset tetap. Nah, di sini kita lihat bahwa peralatan pun mengalami kenaikan senilai 41.000. Artinya sama, berlawanan juga ya tadi. Kalau laba bersihnya di kredit, ini kalau peralatannya naik apa? Berarti kan terjadi pengeluaran kas untuk membeli peralatan. Berarti akan berkurang juga nanti ya, teman-teman ya. Terus, nah di metode tidak langsung ini teman-teman juga akan menemui akumulasi penyusutan peralatan teman-teman, di mana di sini akumulasi penyusutan peralatan itu nantinya akan kita masukkan ke dalam arus kas operasi, di mana di sini akumulasi penyusutan juga mengalami kenaikan ya teman-teman ya, dari Januari ke Desember, sehingga nanti dia kalau akumulasi penyusutan itu kan dicatatnya kalau saldo normalnya di kredit. Nah, sama laba bersih di kredit, berarti apa? Nanti dijumlahkan, menambah di arus kas operasi. Gitu. Kemudian utang usaha. Nah, utang usaha ini kan juga masuk ke dalam arus kas ya teman-teman ya. Nah, arus kas operasi. Nah, ini kebetulan utang usahanya juga mengalami kenaikan. Artinya apa? Nanti akan menambah juga di arus kas operasi teman-teman. Kemudian
eh, saham biasa ini masuknya kemana? Kita masuknya ke dalam investasi ya teman-teman ya. Nah, investasi berarti apa, nanti akan mengurangi juga ya saham biasa ini karena mengalami kenaikan berlawanan dengan laba bersih tadi yang di kredit. Nah, kemudian tadi ada tambahan informasi di sini adalah membayar dividen. Membayar dividen mengurangi kasnya. Berarti ini nanti juga akan mengurangi juga ya dari saldo di laba bersihnya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kalau metode secara tidak langsung itu kita mulainya dari laba bersih, kemudian tadi ada kenaikan di apa saja tadi akun-akunnya ya, kalian masukkan di sini. Yang berkurang tadi piutang usaha ya, mengurangi jelas. Kemudian di investasi tadi juga mengurangi ya, di bagian ini tadi akunnya apa, peralatan ya. Nah, peralatan. Kemudian juga saham biasa ini ya mengurangi. Kemudian pendanaan ini jelas ya, membayar dividen mengurangi gitu. Nah, kita lihat di sini kenaikan kasnya kalau Januari 30.000. 30.000. Terus Desember 120. Kenaikannya 90.000. Nah, 90.000 ini sebenarnya secara tidak langsung itu hasilnya sama dengan sisa dari kasnya ya teman-teman ya, gitu teman-teman. Jadi kalau metode tidak langsung perbedaannya adalah dimulai dari laba bersih, sedangkan kalau metode secara langsung tadi dimulai dari pendapatannya, gitu ya teman-teman. Jadi kebalikan ya, kalau tidak langsung dari bawah ke atas, kalau secara langsung dari atas ke bawah, kemudian disesuaikan. Oke, begitu teman-teman untuk materi terkait dengan metode tidak langsung. Nanti untuk kasus-kasusnya kita diskusikan bersama ketika pertemuan di kelas. Oke, selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.